Di suatu hari di sebuah desa, di rumah Jaka Tarub, Ibu Jaka terbaring sakit. Jaka, nak, kemarilah. Aku di sini, Ibu. Aku bisa atur untuk Ibu. Nak, ibu sudah tua, waktu ibu sudah dekat. Jaga dirimu baik-baik, Jaka. Di dunia ini banyak orang. Aku bisa membagikan kawin untuk Ibu. Ibu pasti akan sembuh. Tidak perlu, nak. Ibu hanya ingin kamu menjalani hidup dengan baik. Ibu dan mudahkan aku, Ibu. Di suatu pagi hari, Jaka Tarub telah bersiap-siap untuk berangkat berburu. Dengan santai, ia berjalan menuju hutan Wanawasa karena hari masih pagi. Ketika sampai di hutan pun, Jaka Tarub hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa, hari sudah siang. Tak lama kemudian, dengan mengendap-endap, Jaka Tarub melangkahkan kakinya lagi menuju Danau Toyoning. Suara tawa gadis-gadis itu makin jelas terdengar. Jaka Tarub mengintip dari balik pohon besar ke arah danau. Dengan hati-hati, Jaka Tarub berjalan menghampiri tumpukan baju dan selendang itu. Ia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu menyadari kehadirannya, tentu semua rencananya akan buyar. Jaka Tarub memilih selendang berwarna hitam. Setelah berhasil, Jaka Tarub buru-buru menyelinap. Tiba-tiba seorang bidadari itu berkata, "Selendangku sudah ada. Di mana selendangku? Duh, siapa yang mengambilnya? Di mana kamu menaruhnya, Nawangwulan? Di sini. Sama dengan selendang kalian." teman-temannya yang lain membantu mencari baju Nawangwulan. Usaha mereka sia-sia. Akhirnya seorang bidadari berkata, "Sangat sore. Sepertinya kami akan pulang. Kau akan tetap di sini. Maafkan kami telah meninggalkanmu." "Maafkan kami, Nawangwulan." "Baiklah, kakak." Nawangwulan pun merasa putus asa dan tiba-tiba berucap, "Siapa yang bisa memberiku pakaian akan kujadikan dia saudara bila ia perempuan. Apabila dia laki-laki, akan kujadikan dia suami." Jaka Tarub yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Nawangwulan dari balik pohon tersenyum senang. Jaka Tarub pun keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke arah danau. Ia membawa baju mendiang ibunya yang diambilnya ketika pulang tadi. Hai Nawangwulan, aku membawakan baju yang kau butuhkan. Pakailah segera aku bisa meminum. "Aku Nawangwulan, aku tidak dari kayangan yang tidak bisa dibayar. Asalku karena selendang hilang. Hai Jaka, karena aku sudah bersumpah, aku siap menerimamu untuk menjadi suami." Terima kasih Nawangwulan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa, rumah tangga Jaka Tarub dan Nawangwulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsi. Pada suatu pagi, Nawangwulan hendak mencuci ke sungai. "Selamat jaga Nawangsi dulu ya, aku mau pergi ke sungai. Dan jangan lupa tutup sama Ya, akan tidak lupa. Ketika sedang asik bermain dengan Nawangsi, yang saat itu berumur 1 tahun, Jaka Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Oh iya, tadi mau masak nasi ya. Kayaknya nasinya sudah lama dimasak. Tunggu sebentar ya nak. Bapak lihat nasinya, apa sudah matang atau belum. Tanpa sadar, Jaka Tarub membuka kukusan nasi itu. Hah? Ia lupa Setangkai akan padi? pesan Nawangwulan. Apa maksudnya Nawangwulan cuma memasak setangkai padi dalam dandang nasi ini? Aku tidak mengerti. Sesaat Jaka Tarub masih dalam kebingungan, tiba-tiba Nawangwulan telah sampai di rumah, menatap marah kepada suaminya di pintu dapur. "Mas, kenapa kau melanggar pesanku? Hilanglah sudah kesaktianku untuk merubah setangkai padi menjadi sebakul nasi." Maafkan aku Nawangwulan, aku menyesal. Aku sudah menghiraukan perkataan. "Ya, apa mau dikata, semua sudah terlambat." Beberapa bulan kemudian, Nawangwulan menemukan selendang yang telah diambil oleh Jaka Tarub. "Hah? Ini selendangku. Kenapa ada di sini? Ini pasti perbuatan Jaka Tarub. Jaka Tarub menipuku. Ingin kembali ke kayangan. Aku rindu dengan saudara-saudaraku di kayangan." Sore hari ketika Jaka Tarub kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawangwulan dan anaknya Nawangningsih. Di mana ya Wulan dan Wangsi? Hari sudah malam, tapi mereka tak kunjung pulang. Di mana ya mereka? Tiba-tiba Jaka Tarub yang sedang berdiri di halaman rumah melihat sesuatu melayang menuju ke arahnya. Dari mana saja kau Nawangwulan? Kenapa kau tidak kembali? Padaku jangan malu. Sekarang kau harus menemui.
Hanya itu kata-kata yang sanggup diucapkan Jaka Tarub. Nawang Wulan dapat merasakan betapa Jaka Tarub tidak berdaya di hadapannya. Sekarang kau harus mengalami. Aku akan kembali ke kayak. Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawang Ningsih. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Pesan dari drama Jaka Tarub ini adalah pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Jaka Tarub yang mencuri selendang bidadari Nawang Wulan agar bisa menikahinya, pada akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Meskipun ia mendapat kebahagiaan sementara, kebohongannya menyebabkan perpisahan kepada Nawang Wulan.